Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, marilah kita lanjutkan terjemahan atau makna Al-Quran yang telah terlewat. Kita mulai dari surat Al-Fatihah ayat 3 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yang merajai, yaumiddin pada hari kemudian, hari akhirat. Iyyaka kepada Engkau Allah. Na'budu aku menyembah. Wa iyyaka dan kepada Engkau Allah. Nasta'inu aku minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tunjukkanlah kami sirata pada jalan al-mustaqima yang lurus, yaitu sirata jalannya alladzina orang-orang an'amta yang Engkau beri nikmat alaihim atas mereka, ghairi selain al-maghdubi yang dimurkai, alaihim atas mereka, waladhdallin dan tidak sesat. Amin. Mari kita lanjutkan pada surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Ini ayat mutasabihat, ayat yang serupa seperti Alif Lam Ra, Yasin, Nun. Itu semua tidak boleh diartikan, karena yang mengetahui arti dari ayat mutasabihat hanyalah Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tiadalah yang mengetahui arti dari ayat mutasabihat hanyalah Allah. Zalika demikian itu ayat Al-Kitabu kitab. La roiba tidak diragukan lagi. Fihi di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk. Lil muttaqin bagi orang yang takwa. Orang yang takwa itu yang bagaimana? Yaitu alladzina orang-orang yu'minuna yang beriman mereka, yang percaya mereka, bil goibi dengan barang goib. Apa itu barang goib? Seperti Allah, malaikat, surga, neraka, syaitan, jin, itu semua barang goib. Jadi orang iman haruslah percaya. Wa yuqimuna dan menetapi mereka, mendirikan mereka as-sholata pada sholat,
wa mimma dan dari apa-apa razaqnahum yang telah merizkikan kami Allah hum pada mereka yunfikuna menginfakkan mereka. Jadi orang takwa, orang iman itu adalah orang yang percaya barang gaib, yang mendirikan sholat dan apa yang diberikan oleh Allah menginfakkan. Selanjutnya walladzina dan orang-orang yu'minuna yang percaya mereka bima dengan apa-apa unzila yang diturunkan ilaika pada engkau Muhammad wama dan apa-apa unzila yang diturunkan min qablika dari sebelum engkau Muhammad wabil akhirati dan dengan hari akhir hum mereka yuqinuna yakin. Orang yang takwa itu di samping percaya barang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan dari rezekinya, juga percaya pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad yaitu Taurat, Injil, Zabur. Dan juga dengan adanya hari akhirat mereka orang takwa itu yakin. Ulaika mereka itu ala hudan atas petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka itu hum mereka al muflihuna orang yang beruntung. Jadi adanya mereka mau percaya barang gaib, mau mendirikan sholat, menginfakkan dari rezekinya, percaya pada yang diturunkan pada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran dan percaya kepada yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad dan percaya kepada hari akhir, mereka itu atas petunjuk hidayah dari Tuhannya. Kalau tidak ada petunjuk dari Allah atau Tuhannya, mereka tidak akan mau mengerjakan semua itu. Dan merekalah orang yang beruntung. Beruntungnya bagaimana? Ya, baik di dunianya dan baik nanti di akhiratnya. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah pada kami kebaikan di dunia dan berilah kepada kami kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kufur yang tidak percaya, sawaun sama saja alaihim atas mereka, a'anzartahum adakah engkau Muhammad menakut-nakuti pada mereka, am lam tundirhum ataukah tidak menakut-nakuti engkau pada mereka, la yu'minuna tidak beriman mereka. Jadi orang kufur yang tidak iman itu sama saja ditakut-takuti atau tidak ditakut-takuti, diajak untuk beribadah dan diajak untuk mendapatkan pahala, mendapatkan surga Allah, atau tidak ditakut-takuti, dibiarkan saja. Ditakut-takuti itu maksudnya kalau tidak mau beriman akan dimasukkan neraka. Di neraka itu disiksa. Takut-takut begitu itu mereka tetap tidak iman. Maka oleh Allah khatamallah, mengecap Allah ala qulubihim
atas beberapa hati mereka, wa ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka, wala absorihim dan atas penglihatan mereka, isyawatun ditutup, walahum dan bagi mereka azabun siksa azimun yang besar. Maka dengan adanya tidak mau iman mereka ditakut-takuti ataupun tidak ditakut-takuti, maka oleh Allah akan dicap hatinya, dicap pendengarannya, dan penglihatannya ditutup. Hatinya dicap itu maksudnya diajak, diingatkan, dinasihati, tidak akan terbuka hatinya, tidak akan mau menerima. Pendengarannya dicap juga tidak mau mendengar nasihat ajakan untuk berbuat kebaikan. Dan penglihatannya ditutup, tidak mau membuka Quran, membaca Quran, melihat orang yang beribadah, melihat orang yang beramal solih, berbuat kebaikan, tidak mau, ditutup matanya oleh Allah. Bahkan mereka akan diberikan siksa yang besar, yaitu di neraka. Wa minan nasi dan sebagian manusia, man ada orang yaqulu yang mengatakan, amanna iman kami billahi pada Allah, wabil yaumil akhir dan dengan hari akhir, wa mahum dan tiadalah mereka bimu'minin dengan iman. Namun sebagian lagi, di samping ada yang iman, ada yang kufur, ada juga yang istilahnya ini munafik. Dia mengatakan iman pada Allah, iman pada hari akhir, namun sebenarnya tidak iman. Yaquluna bi afwahihim wala yaquluna bi qulubihim. Dia mengatakan dengan ucapannya, tapi tidak dengan hatinya. Kemudian bagaimana orang yang munafik itu? Yukhadi'una, menipu mereka Allah pada Allah, seolah-olah perasaannya menipu kepada Allah, membohongi itu. Walladzina amanu dan pada orang-orang iman, padahal wama yakhda'una dan tidak menipu mereka, illa kecuali anfusahum pada diri mereka. Jadi hanya nipu dirinya sendiri, bukan menipu Allah, bukan menipu orang iman. Wama yash'urun dan tidaklah mereka merasa dengan menipu sendiri. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, sakit. Di dalam hatinya sakit. Ada yang nasihati merasa tersinggung, ada yang ngajak merasa disepelekan, diejek, sakit, ya. Namun fajadahum, maka menambah pada mereka Allahu Allah maradun, sakitnya. Walahum dan bagi mereka azabun, diberikan siksa, alimun yang pedih, bima dengan apa-apa kanu yang ada mereka yakdibuna mendustakan mereka. Jadi mereka sakit, oleh Allah ditambah kesakitannya, bahkan ditambah lagi siksa yang pedih sebab apa yang mereka dustakan itu. Wa idza, dan ketika kila dikatakan, lahum pada mereka, la tufsiduna, jangan berbuat kerusakan kamu sekalian, fil ardi, di bumi.
bukan berbuat kerusakan di bumi ini, umpamanya menggali tanah, ya, memporak-porandakan tanaman dan lain sebagainya, bukan. Berbuat kerusakan itu menghina pada orang iman, mencaci maki, mengejek, tadi menyatakan iman tapi sebenarnya dalam hanya tidak iman, itu berbuat kerusakan namanya. Qalu, berkata mereka, innama, sesungguhnya kami, nahnu kami, innama sesungguhnya nahnu kami, muslihuna, berbuat baik, solih, berbuat baik. Mereka dikatakan, jangan berbuat kerusakan kamu. Oh, saya kan berbuat baik. Nah, itu orang yang munafik itu begitu. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, mereka, humul mufsidun, al mufsiduna, orang yang berbuat kerusakan. Walakin, akan tetapi, la yash'uruna, tidak merasa mereka. Kata Allah, ingatlah, mereka lah yang berbuat kerusakan. Walaupun menyatakan saya berbuat baik, kata Allah, mereka berbuat kerusakan, namun tidak merasa mereka. Shadaqallahul azim. Kita lanjut pada waktu berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.